Ada kisah sebuah mobil yang lahir dari kebutuhan militer, tapi kalau di Jakarta kita lebih sering lihat di mal-mal. Geländewagen atau G-Wagon atau G-Class buatan Mercedes-Benz. Kali ini Wikimotif akan membahas mobil legendaris dari Jerman ini bersama saya, Bahi Faramadana. Kisah Geländewagen dimulai ketika Reza Pahlavi atau yang lebih dikenal dengan nama Shah of Iran, artinya dia itu rajanya, sultannya daripada Iran. Dia waktu itu memiliki sahamnya Daimler-Benz dan dia ingin sebuah mobil off-road untuk tentara Iran. Untuk itu dia nelpon Mercedes-Benz, bro bikinin dong gitu ya, mobil buat tentara gua. Dan Mercedes-Benz tentunya harus nurutin dong apa kata Syairan yang memang selain punya saham juga salah satu konsumennya. Tapi Mercedes-Benz tahu kalau mereka tidak punya begitu banyak pengalaman di bidang off-road. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka menghubungi tetangganya di sebelah, di Austria, tepatnya Steyr, Puch, Daimler. Kenapa ada banyak Daimler ya? Ada Daimler Jerman, Daimler Inggris, Daimler Austria. Itu bisa buat ide Wikimotif yang lain tuh. Tertarik langsung dibawa ya. Nah, mereka dikenal sebagai penghasil kendaraan off-road dan juga dipakai baik militer seperti Haflinger yang waktu itu dipakai buat pasukan penerjun payung Auri dan juga Pinzgauer. Akhirnya kolaborasi Jerman-Austria ini menghasilkan G-Wagon pertama pada tahun 1979. Nah, mobil ini sebenarnya tidak dirakit di Jerman, melainkan di kota di Austria, tempatnya si Steyr ini. Dan untuk beberapa negara mobil ini tidak dijual dengan emblem Mercedes-Benz, tapi pakai emblem Steyr kayak di Austria, iyalah orang mereknya sono, dan juga negara-negara kayak Yugoslavia dan Swiss kayak. Dan jadi ternyata merek Steyr lebih terkenal di sana. Awalnya mobil ini langsung dikeluarkan dalam cukup 3 versi saja. Pertama ada Jeep 2 pintu dengan atap terbuka, lalu kemudian ada atap tertutup, dan yang terakhir ada 5 pintu. Untuk mesinnya sendiri awalnya hanya terdapat pilihan bensin 2300 cc sudah injeksi, kemudian ada diesel 2005 cc dan terakhir dieselnya 2400 cc dan terakhir diesel 2500 cc 5 silinder. Tetapi ironisnya adalah meskipun mobil ini adalah pesanannya si Syairan untuk tentara dia keburu digulingkan dalam revolusi tahun 1979 sehingga tentara Iran sebenarnya tidak pernah memakai G-Class. Malah pengguna pertama militer G-Class itu adalah Argentina, tepatnya Juan Perón. G-Class langsung teruji sebagai mobil off-road yang tangguh, dan karena memang awalnya dibuat sebagai militer, mobilnya cukup sederhana, tidak begitu banyak elektronik dan segala macamnya. Menariknya, tentara Prancis yang dikenal sangat nasionalis justru memilih G-Class untuk menjadi mobil standar militer mereka. Mereka bikin versi namanya Peugeot P4. Pakai mesinnya Peugeot, lampu depannya kotak. Ada nggak ya di Indonesia? Peugeot penasaran. Dan satu lagi pengguna G-Class seri awal yang cukup terkenal adalah Paus John Paulus II. Karena dia memiliki yang disebut sebagai Pope mobil Paus. Pernah lihat kan yang kayak ada kaca di belakangnya, jadi pausnya bisa berdiri dan dada. Nah itu dia, dan itu pertama kali bentuknya seperti itu dengan kaca adalah si G-Class yang dibikin tahun 1980. Mobil ini sendiri terus diproduksi dari tahun 79 tanpa banyak perubahan sebetulnya, paling hanya nambah varian mesin dan varian bodi. Ada yang wagon yang belakangnya tidak ada kaca dan sasis panjang, sasis pendek. Hingga pada tahun 1990 mobil ini mendapat generasi kedua ya, yaitu berkode W463 karena yang asli W460. Perbedaannya antara lain karena sudah mulai banyak G-Class yang dibeli untuk sipil, mereka mendapatkan bodi yang lebih aerodinamis, jadi grillnya tuh udah nggak kepisah. Dulu kan grillnya hitam gimana gitu, sekarang udah menyatu dengan bodi. Interiornya jauh lebih mewah, gue udah pernah naik, itu udah nyaman lah pokoknya. Dan untuk varian militernya sendiri ngikutin pada tahun 1991. W463 sendiri diproduksi sampai tahun 2018, dan karena pada dasarnya mobil ini sama dengan W460 yang pertama, ini jadi salah satu model Mercy dengan masa produksi terpanjang dari tahun 2018.
Dan di varian ini mulai G-Class tuh naik kelas. Bukan seperti sekedar mobil buat militer, mobil off-road sederhana, tapi jadi mobilnya artis, rapper. Tahu nggak kenapa? Karena keluarga Kardashian. Kalau lu pernah nonton reality show Amerika apa The Kardashians, mereka pakai J-Class dan akhirnya kayak, ih keren semua orang pakai J-Class ya, dipakai semuanya. Untuk itu Mercy mengeluarkan versi hotnya nih, versi hot buatan siapa? AMG. Model pertama AMG keluar tahun 90-an pertengahan, yaitu G36 AMG, mesinnya V6 3600 cc kayak di C36 AMG yang pakai KTT. Kayaknya kurang serak ya V6, dan itu juga produksinya terbatas. Sementara versi masalnya sendiri baru ada tahun 2000-an, yaitu G55. Sesuai namanya nih, mesinnya V8 5500 cc. Kemudian di-upgrade lagi jadi G55 kompresor. Kompresor sini bukan kompresor tambal ban, kurang ajar loh. Tapi ini adalah supercharger. Tenaganya jadi makin lebih tinggi lagi. Setelah keluar G55 muncul yang paling sakti adalah G65 AMG. Sesuai nama lagi nih, ini mesinnya bukan 6500 tapi 6300 cc V12 turbo. Nah ini yang paling ultimate, bayangin lo mesin V12 di G-Class yang bodinya kotak. Larinya aja bisa 0 ke 1 sih bawah 5 detik. Gila, itu jadi kalau bayangin kalau ada kayak Ferrari yang lama-lama ada J-Class gitu kan, bang, langsung lewat, keren. Dan kemudian G55 kompresor digantikan oleh G63 AMG. Mungkin mikir, wah ini pasti 6300 cc. Oh enggak, ini V8 5500 cc dengan turbo. Terus kenapa namanya 63? Jadi katanya Mercy, tenaga yang dihasilkan mesin ini setara dengan 6300 cc tapi kalau nggak pakai turbo. Ya nggak apa-apa lah, buat 0 ke 100 5,3 detik saja. Jadi nggak kalah cepat lah dari yang V12. Terus kenapa orang beli V12 ya? Coba buat nyombong kali ya. Anjing mobil gue paling gede nih. Model-model menarik lainnya adalah G63 AMG 6x6. Gak salah tulis 6x6. Karena bannya ada 6. Kaget. Jadi tambah 2 di belakang. Udah kayak truk aja. Jadi awalnya ini buat mobil militer, tapi lagi-lagi gue gak ngerti pemikiran orang kaya. Entah kenapa mereka butuh mobil 6x6. Padahal mereka belum tentu juga pakai off-road. Jadi bannya ada di belakang dan dia pakai mesinnya AMG. Dan itu ada fitur unik lainnya adalah dia pakai namanya gardan portal. Gue sayangnya bukan lulusan fakultas teknik ataupun ahli perteknikan dan kenapa bisa namanya begitu. Tapi intinya gardan portal tuh bikin mobil jadi off-road kayak Unimog. Ya tahu kan yang truknya Mercy itu. Nah, dan juga fitur unik lainnya adalah itu ada sistem apa ya namanya ya, kayak buat ngeluarin naikin angin di ban. Jadi kita nggak perlu ke tukang ban lagi tuh. Jadi kita cukup kurangin ban lah, terus gitu, naikin tinggal dipencet gitu. Jadi fungsinya kalau untuk di jalan-jalan kayak jalanan pasir, dimana kadang-kadang kita butuh bannya tuh setengah keisi, bisa kayak gitu. Jadi udah ketahuan nih, mobil ini diciptakan untuk para shake-shake di Timur Tengah. Berangkat dari G63 AMG 6x6 yang limited edition, kemudian Mercedes-Benz mengeluarkan G500 4x4 square. Apa ya bahasa saya? Jadi 4x4 ada 2 kecil di atas. Kayak udah matematika aja jadi bingung. Jadi intinya adalah ini G-Class 4 roda biasa tapi dengan teknologinya si 6x6. Terakhir varian spesial dari G-Class generasi ini adalah Mercedes Maybach G650 Landau Le. Seperti kita tahu Maybach itu adalah nama sub brandnya Mercedes buat yang lebih mewah lagi. Dan ini bener-bener gak kekira ya. Mereka bikin J-Class super mewah. Jadi perubahannya adalah dia pakai sasis J-Class yang 5 pintu yang panjang. Joknya dipundurin ke belakang. Jadi tuh joknya sekarang hanya 4-seater dengan 2 orang di belakang. Diganti dengan apa ya, kayak lu pernah lihat gak sih pesawat jet pribadi? Belum pernah, paling lihatnya di YouTube doang kan. Kayak YouTube-nya Juragan gitu kan. Wah, pesawatnya Juragan nih. Jadi tuh mewah banget, ada kursi pijat segala macam. Dan Landau Le itu atapnya kebuka, jadi setengah kebuka. Udah kayak Mercedes 600 zaman dulu. Mobilnya tinggi karena dia pakai gardan portal dan
Mesinnya itu mesin AMG yang V12 yang 6500 cc. Tapi namanya sebuah produk buatan manusia, lama-kelamaan dia akan menjadi tua atau tidak bisa update dengan zaman. Terutama ini mobil tahun 79 harus mengejar standar keamanan dan emisi yang modern. Akhirnya yang Mercedes lakukan adalah ya udah kita bikin yang mirip. Dan akhirnya pada tahun 2018 muncul generasi J-Class terbaru yang benar-benar serba baru. Meski bentuknya kalau sekilas kita mikir kayaknya sama ya gitu, tapi ternyata ini mobil full baru dan tercatat hanya ada 3 komponen yang sama dengan J-Class lama, yaitu washer di lampu depan, terus jangankan handle pintu, tombol di handle pintu dan tutup ban serep di belakang. Cuma 3 komponen yang sama, yang lainnya serba baru. Untuk mesinnya terdapat 2 pilihan, at least kira-kira sampai sekarang, yaitu mesin bensin V8 4000 cc yang ada dalam 2 versi. Yang pertama standar G500 dan kemudian ada yang AMG, G63 AMG. Kali ini udah benar-benar di bawah 5 detik nih, 4,7 detik kalau yang AMG. Untuk dieselnya ada 3000 cc. Meskipun awalnya tidak didesain untuk balap, tetapi karena J-Class dipakai juga untuk balap. Dan kalian bisa tebak gak ajang balap itulah Rally Paris-Dakar yang mengkombinasikan gak hanya tentang kecepatan tapi juga ketahanan mobil. Dan pada tahun 1983 ada sebuah J-Class yang dikemudikan oleh pembalap kawakan Jackie X menjuarai ajang itu. Mobil yang ini nih, padahal modifikasinya biasanya, dan ini yang 280 GI yang cuma mesinnya 2800 cc doang. Juga ada satu lagi cerita motorsport J-Class yang menarik. Jadi Porsche pernah membuat sebuah J-Class dengan mesin V8 dari Porsche 928 untuk balap. Oh bukan, jadi ini sebagai support car-nya mobil balap rally Porsche 959 untuk ajang rally Faro di Mesir. Meskipun ini cuma buat mobil servis, tapi mobil harus kenceng karena buat ngikutin mobil balapnya. Dan akhirnya mobil itu finish, kalau misalkan mereka ikut lombanya, mereka bisa masuk podium karena saking kencengnya. Dan ada satu lagi mobil yang sebenarnya sih bukan buat motorsport ya, tapi gaya ini udah gaya balap banget, yaitu adalah J-Class rancangan Virgil Abloh. Dia itu bukan desainer mobil, ada juga dia desainer brand namanya Off-White. Jadi gaya mobil ini benar-benar memadukan gaya balap, DTM, dan ada kayak enggak tau, gue liatnya NASCAR juga sih. Itu hasilnya benar-benar kayak rendah, pakai roll cage, interiornya full balap, joknya gini, itu keren banget. Publik Indonesia sendiri baru melihat J-Class pada tahun 80-an awal, di mana mobil ini dirakit di Indonesia. Tapi karena itu modelnya hanya cukup satu aja, cukup 280G yang antara sasis 2 pintu atau yang 4 pintu. Mobil ini juga kemudian digunakan oleh berbagai cabang kepemerintahan. Mobil ini dipakai pas pampres, mobil pengawal kepresidenan. Jadi kalau sukanya ngelihat RI1 pasti belakangnya ada G-Class yang selalu mengikuti. Mobil ini juga pernah dipakai oleh RRI sebagai mobil broadcastingnya. Jadi mereka pesen yang khusus sasis 2 pintu, van tapi sasis panjang. Dan sekarang menjadi salah satu kolektor item. Ada juga Mercedes-Benz yang dipakai untuk menjadi mobil pemadam kebakaran dengan karoseri khusus buatan Austria namanya Lieber. Generasi J-Class terus dijual hingga sekarang, termasuk model-model AMG, dan sekarang generasi terbaru juga ada di Indonesia, baik yang G500 maupun yang AMG. Jadi itu dia sejarah daripada Geländewagen. Mobil yang awalnya untuk militer tapi sekarang lebih sering kita lihat di mall. Terima kasih banyak sudah menonton Wiki Motif. Bagi yang memiliki ide, saran, kritik, fan art, dan fanfic, bisa langsung taruh di komen di bawah. Dan sampai bertemu di episode Wiki Motif selanjutnya.